Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Firaya Islamia dari Prodi Akuntan 9 dengan NIM 2025 01 10 40. Di sini saya akan membahas materi dari tugas sesi 2, yaitu mekanisme pasar dan elastisitas. Yang pertama, ada konsep permintaan. Soalnya itu jelaskan bagaimana perubahan harga suatu barang mempengaruhi jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Apa saja faktor-faktor lain selain harga yang dapat mempengaruhi permintaan suatu barang. Berikan contoh nyata dari kehidupan sehari-hari. Yaitu, semakin tinggi harga suatu barang, maka kuantitas yang diminta oleh pembeli semakin menurun. Contohnya, harga jam tadinya 100 juta, naik 10 kali lipat menjadi 1 miliar. Maka permintaan akan menurun karena dianggap harga tersebut terlalu mahal. Faktor lainnya yaitu harga barang lain. Di sini terdapat dua bagian, yaitu substitusi dan komplementen. Itu substitusi atau pengganti, contohnya nasi diganti oleh sagu. Ketika harga sagu naik, maka nasi relatif lebih murah dan permintaan semakin meningkat. Komplementen atau pelengkap, contohnya bensin dan motor. Ketika harga bensin naik, orang-orang berpikir akan membeli motor karena kos lebih banyak atau mahal. Bisa juga memilih naik Gojek atau transportasi umum seperti bus gitu. Sehingga permintaan motor semakin berkurang ketika harga bensin naik. Selanjutnya ada pendapatan. Semakin tinggi pendapatan dari penduduk atau semakin makmur, maka permintaan barang akan semakin meningkat. Contohnya beli iPhone, sehingga permintaan terhadap iPhone akan melambung tinggi. Sebaliknya, ketika ada krisis ekonomi, pendapatan dari masyarakat menurun drastis, maka permintaan terhadap iPhone juga menurun. Yang selanjutnya, jumlah penduduk. Semakin banyak populasi di suatu tempat, permintaan akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan populasi turun. Soal yang kedua yaitu konsep penawaran. Bagaimana perubahan harga mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Sebutkan dan jelaskan 3 faktor lain yang dapat mempengaruhi penawaran suatu barang di pasar. Jawabannya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin meningkat pula yang ditawarkan. Contohnya, mobil Ferrari semakin mahal, maka perusahaan ingin memproduksi Ferrari sebanyak-banyaknya karena mereka ingin untung. Faktor lain yaitu harga barang lain. Di sini terdapat dua bagian, yaitu substitusi dan komplementen. Substitusi contohnya petani memproduksi jagung. Substitusi jagung yaitu beras. Semisal beras mengalami kenaikan, produksi cenderung mengurangi jagung karena substitusinya jagung adalah beras. Beras mengalami kenaikan sehingga produsen lebih mengejar untuk memproduksi beras. Jadi sumber daya akan dialokasikan untuk memproduksi beras. Terus komplementer, contohnya motor dan bensin. Semisal bensin mengalami kenaikan harga, maka ada penurunan sehingga produsen akan mengurangi stok motor. Selanjutnya ada teknologi produksi, yaitu ketika teknologi produksi meningkat secara signifikan, yang terjadi adalah penawaran akan meningkat juga. Contohnya, petani awalnya hanya bisa menanam 10 lahan, jadi tiba-tiba ada traktor baru yang lebih canggih sehingga dari 10 lahan bisa meningkat menjadi 15 lahan, dan itu terjadi karena adanya teknologi traktor. Yang selanjutnya ada biaya produksi, contohnya adalah daerah yang tenaga kerjanya sangat murah, itu artinya penawaran bisa ditingkatkan karena perusahaan bisa memproduksi lebih banyak lagi dengan banyak produksi yang lebih murah. Sebaliknya, semisal faktor produksi mahal, pegawai minta gaji sehingga relatif secara kos akan terbebani. Itulah penawaran bisa cenderung dikurangi ketika terlalu banyak atau tingkat biaya produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Soal yang ketiga ada keseimbangan pasar. Jelaskan proses terbentuknya keseimbangan harga di pasar melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Apa saja yang terjadi jika harga di pasar lebih tinggi atau lebih rendah dari harga keseimbangan? Jelaskan dengan contoh. Keseimbangan pasar adalah keadaan ketika jumlah dan harga dari permintaan itu sama dengan jumlah dan harga yang ditawarkan atau diproduksi. Ada namanya equilibrium. Ketika harga jam Rolex 100 juta, ini jumlah keseimbangan yang diminta orang-orang ada 100 barang. Jika stable, misalnya harga 100 juta ini selalu ada permintaan sebanyak 100 barang,
Ada yang di bawah yaitu surplus permintaan sementara, yang di atas adalah surplus penawaran. Apa itu surplus permintaan? Karena banyak orang yang meminta Rolex dengan harga yang turun, tapi tidak sampai equilibrium, sehingga tidak tercapai kepenuhannya untuk membeli Rolex. Sementara surplus penawaran, para penjual ini terhadap mereka menjual Rolex lebih mahal lagi. Mereka ingin jual dengan 120 juta, tapi dengan menjual harga setinggi itu, pembeli tidak ada yang mau beli. Jadi harga market yang pas yaitu 100 juta. Soal yang keempat ada harga maksimum dan minimum. Jelaskan konsep harga minimum, price selling, dan harga minimum atau price floor yang ditetapkan oleh pemerintah. Apa dampaknya terhadap pasar jika harga yang ditetapkan di atas atau di bawah harga keseimbangan? Jawabannya, harga maksimum merupakan perubahan tertinggi yang diperoleh terhadap suatu harga barang yang telah ditetapkan dalam suatu kontrak dalam suatu masa perdagangan sesuai dengan aturan perdagangan yang ada. Harga pasar yang terkena harga maksimum tidak diperbolehkan untuk menaikkan harga di atas harga maksimum yang telah ditetapkan. Kebijakan ini dilakukan pemerintah apabila di harga pasar bebas dianggap terlalu tinggi, sehingga dikhawatirkan membawa dampak yang tidak diinginkan seperti terjadinya inflasi dan juga mempengaruhi para kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, jumlah permintaan atau QD lebih besar dari jumlah penawaran QS. Kondisi inilah yang kemudian dikenal dengan shortage, di mana terjadi kekurangan pasokan barang. Pada keadaan seperti ini, produsen berlomba-lomba untuk menjualkan barang pada dagangannya dengan harga yang lebih tinggi, sehingga para pemerintahlah mengeluarkan kebijakan ini. Kemudian ada batasan harga tertinggi yang bisa dilakukan oleh produsen untuk menjual barangnya yang berada di bawah harga pasar. Penetapan harga maksimum ini juga bertujuan untuk melindungi konsumen agar konsumen dapat menikmati harga yang tidak terlalu tinggi. Jika harga suatu barang dianggap terlalu tinggi sehingga tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, maka pemerintah dapat menetapkan harga maksimum atau biasa disebut harga eceran tertinggi atau disingkatnya HIT atau selling price. Maksud HIT adalah bahwa suatu barang tidak boleh dijual dengan harga lebih tinggi daripada yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan harga maksimum mempengaruhi suatu menurunnya harga, menciptakan kelebihan permintaan, yang ketiga berkurangnya penawaran, dan terakhir menurunnya kuantitas yang diperjualbelikan atau shortage. Terus harga minimum atau harga dasar merupakan batas seberapa rendah harga dapat dikenakan pada suatu produk melalui kesepakatan bersama atau ketentuan pemerintah. Supaya harga dasar bisa efektif, maka harga dasar harus lebih besar dari harga equilibrium. Kebijakan ini adalah lawan dari kebijakan harga minimum, di mana harga yang berlaku di pasar dianggap terlalu rendah dan akan merugikan produsen. Dalam hal ini, jumlah penawaran QS lebih besar dari jumlah pemerintahan QD, sehingga menyebabkan kondisi surplus di mana jumlah pasokan barang yang berada di masyarakat sangat banyak. Karena permintaannya sedikit, produsen menjual barangnya dengan harga semurah-murahnya agar bisa habis terjual, sehingga harga pun menjadi begitu rendah dan mengancam ST produsen. Peran pemerintahlah yang kemudian mengeluarkan kebijakan dan menetapkan batas harga terendah yang bisa dijual oleh produsen untuk melindungi mereka. Kebijakan harga minimum akan mempengaruhi menaikkan harga pasar, menciptakan kelebihan penawaran, berkurangnya permintaan, menurunnya kuantitas yang diperjualbelikan, dan yang terakhir menaikkan atau menurunkan pemerintahan produsen. Soal yang kelima ada elastisitas permintaan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan elastisitas permintaan harga, apa bedanya antara perbedaan elastis dan inelastis, dan berikan contoh masing-masing. Jawabannya, elastisitas permintaan bahwa perubahan harga yang memberikan pengaruh terhadap jumlah permintaan. Permintaan dikatakan elastis apabila sedikit saja menyebabkan perubahan yang sangat besar. Namun sebaliknya, permintaan dikatakan tidak elastis apabila perubahan harga terjadi namun permintaan relatif tetap. Singkatnya, elastis jika harga berubah kecil, jumlah permintaan berubah besar. Permintaan elastis. Kondisi ketiga, ketika perubahan persentase harga suatu barang menyebabkan
perubahan persentase jumlah yang diminta yang jauh lebih besar dari perubahan harga. Ciri utamanya ED kurang 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 dari 1. Contoh barang permintaan elastis antara lain televisi, smartphone atau handphone, terus laptop, sepeda motor, dan DVD. Contoh barang permintaan inelastis antara lain gula, sikat gigi, pasta, shampoo, dan sabun. Yang keenam, ada soal elastisitas penawaran. Apa yang dimaksud dengan elastisitas penawaran? Bagaimana penawaran suatu barang bisa bersifat elastis atau inelastis terhadap perubahan harga? Berikan contoh dari sektor industri yang Anda ketahui. Jawabannya, elastisitas penawaran bahwa kondisi di mana terjadi perubahan harga akan berpengaruh terhadap jumlah penawaran. Semakin besar pengaruh perubahan harga menunjukkan barang semakin elastis, namun sebaliknya, ketika pengaruh perubahan harga kecil terhadap tawaran menunjukkan sebuah barang elastisitas rendah. Singkatnya, semakin besar pengaruh perubahan harga terhadap jumlah penawaran, semakin elastis, semakin kecil pengaruh perubahan, semakin tidak elastis. Selanjutnya ada penawaran elastis, yaitu artinya perubahan sedikit terhadap harga akan menyebabkan jumlah penawaran begitu besar. Contoh barang elastis yaitu barang pakaian branded, sepeda motor, laptop, smartphone, dan sepatu mahal. Terus penawaran inelastis di mana perubahan harga tidak memberikan terlalu besar terhadap jumlah penawaran. Contohnya yaitu buku, pulpen, pensil, kertas, dan gula. Soal yang nomor 7 ada elastisitas dalam kebijakan pemerintah. Bagaimana konsep elastisitas digunakan oleh pemerintah dalam menetapkan kebijakan perpajakan dan subsidi. Jelaskan bagaimana elastisitas permintaan dan penawaran dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Jawabannya, pemerintah menggunakan konsep elastisitas pemerintahan dan penawaran untuk merancang kebijakan perpajakan dan subsidi yang efektif dengan mempertimbangkan bagaimana perubahan harga atau pendapatan akan mempengaruhi jumlah yang diminta atau ditawarkan. Elastisitas yang tinggi pada permintaan dan penawaran dapat mengurangi efektivitas kebijakan pajak karena konsumen dan produsen dapat dengan mudah mengurangi aktivitas ekonomi. Sementara dalam kasus permintaan inelastis, pajak akan meningkatkan pendapatan negara dan subsidi dapat menjadi lebih efektif. Soal terakhir nomor 8 yaitu pengaruh perubahan teknologi terhadap mekanisme pasar. Diskusikan bagaimana perubahan teknologi dapat mempengaruhi penawaran suatu barang di pasar dan bagaimana perusahaan ini mempengaruhi harga keseimbangan pasar. Jawabannya, kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penawaran suatu barang. Pengaruh ini dapat bersifat positif maupun negatif, tergantung pada jenis teknologi dan industri yang bersangkutan. Yang pertama ada teknologi dapat meningkatkan efisien produksi. Dengan otomatisasi, penggunaan mesin canggih, dan teknik produksi yang lebih baik, perusahaan dapat menghasilkan lebih banyak barang dengan biaya yang lebih rendah dalam waktu yang singkat. Hal ini dapat menggeser kurva penawaran ke kanan, menunjukkan peningkatan penawaran pada setiap tingkat harga. Dan selanjutnya ada teknologi baru dapat menciptakan barang atau jasa baru. Inovasi teknologi seringkali menghasilkan produk-produk baru yang sebelumnya tidak ada, sehingga menciptakan pasar baru yang meningkatkan penawaran secara keseluruhan. Contohnya, perkembangan teknologi komputer telah menciptakan berbagai perangkat lunak dan aplikasi baru yang sebelumnya tidak terbayangkan. Yang ketiga ada teknologi juga dapat meningkatkan kualitas barang. Dengan teknologi yang lebih maju, perusahaan dapat menghasilkan barang dengan kualitas yang lebih baik, fitur yang lebih canggih, dan daya tahan yang lebih lama. Hal ini dapat meningkatkan daya tarik barang di pasar, meningkatkan penawaran meskipun mungkin dengan harga yang lebih tinggi. Yang terakhir sebaliknya, yang keempat sebaliknya, adopsi teknologi baru dapat membutuhkan investasi yang besar di awal. Biaya riset dan pembangunan, pembelian mesin baru, dan pelatihan karyawan dapat menjadi hambatan bagi beberapa perusahaan, terutama perusahaan kecil menengah. Hal ini mengurangi penurunan dalam jangka pendek. Yang terakhir, perusahaan teknologi juga dapat menyebabkan barang-barang tertentu menjadi usang. Perkembangan teknologi yang cepat
dapat membuat produk lama menjadi tidak kompetitif sehingga mengurangi penawaran barang tersebut di pasar. Sekian dari presentasi dan pembacaan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.